Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Levitasari dari absen 13. Di sini saya akan membahas mengenai proses katabolisme glukosa hingga membentuk 36 sampai 38 ATP. Katabolisme glukosa sendiri adalah proses penguraian glukosa menjadi energi. Proses ini terjadi 4 tahap: glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron yang menghasilkan sekitar 36 sampai 38 ATP per molekul glukosa. Pada tahap pertama glikolisis, dalam investasi ATP, glukosa diubah jadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase dengan 1 ATP, lalu fruktosa 6-fosfat. Setelah itu ditambah lagi dengan 1 ATP membentuk fruktosa 1,6-bisfosfat. Jadi di awal sel mengeluarkan 2 ATP sebagai modal. Dalam menghasilkan ATP, fruktosa 1,6-bisfosfat dipecah menjadi 2 molekul G3P. Setiap G3P diubah menjadi 1 3-bisfogliserat dan menghasilkan 1 NADH. Kemudian 1 3-bisfogliserat menjadi 3 fosfogliserat dan menghasilkan 1 ATP. Fosfoenol piruvat berubah menjadi piruvat dengan menghasilkan 1 ATP. Jadi dari 1 G3P diperoleh 2 ATP, 1 NADH, dan 1 piruvat. Karena ada 2 G3P, total hasilnya adalah 4 ATP, 2 NH2, dan 2 piruvat. Pada tahap kedua, dekarbosilasi oksidatif. Dari glikolisis dihasilkan 2 molekul piruvat dan masuk ke dalam mitokondria, kemudian melepas 1 molekul CO2. Sisa 2 atom karbonnya diikat oleh koenzim A hingga terbentuk asetil-CoA. Pada proses ini juga dihasilkan 1 NADH karena ada 2 piruvat. Prosesnya berlangsung 2 kali sehingga hasilnya totalnya adalah 2 asetil-CoA dan 2 NADH dan 2 CO2. Yang memasuki tahap 3 siklus Krebs. Tahap ini berlangsung di matriks mitokondria. Asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon bergabung dengan oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon membentuk sitrat dengan 6 atom karbon. Selanjutnya, sitrat mengalami serangkaian reaksi oksidasi dan dekarbosilasi hingga kembali lagi menjadi oksaloasetat untuk memulai siklus berikutnya. Selama proses ini, elektron ditangkap oleh Na2+ dan FAD sehingga terbentuk NADH dan FADH2. Sementara ATP juga dihasilkan melalui fosforilasi tingkat substrat. Dari 1 asetil-CoA dihasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, dan 2 CO2. Karena ada 2 asetil-CoA dari 1 glukosa, maka total hasil siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP, dan 4 CO2. Tahap 4. Rantai transfer elektron. Tahap ini terjadi di membran dalam mitokondria. NADH dan FADH2 dari tahap sebelumnya menyumbangkan elektron. Elektron tersebut bergerak melewati kompleks protein dan selama pergerakan itu ion H+ dipompa ke ruang antar membran. Akibatnya terbentuk gradien ion H+ yang kemudian mengalir kembali melalui enzim ATP sintase untuk menghasilkan banyak ATP. Elektron terakhir akan ditangkap oleh oksigen, lalu bergabung dengan ion H+ membentuk air. Dari tahap ini 10 NADH menghasilkan sekitar 30 ATP, 2 FADH menghasilkan sekitar 4 ATP dan terbentuk 6 molekul air. Hasil total seluruh proses ATP 36 kurang lebih sampai 38 ATP, CO2 sama dengan 6 molekul sebagai hasil buangan, H2O sama dengan 6 molekul sebagai hasil samping.